Kamu tidak berada di sini secara kebetulan, kamu datang mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nyata, tapi inilah kenyataan pahitnya. Kebanyakan pria terjebak dalam lingkaran mediokritas, mengejar keinginan sesaat tanpa pernah benar-benar memahami apa yang membuat seorang pria tak tertahankan. Mereka berpikir bahwa daya tarik seorang pria terletak pada penampilan, kekayaan, atau pesona, tapi percayalah, semua itu hanyalah pengalihan yang mudah. Ciri-ciri pria bernilai tinggi yang benar-benar tak bisa ditolak oleh wanita adalah yang jarang dibicarakan. Inilah sifat-sifat yang membentuk karakter seorang pria yang membuatnya berbeda di tengah dunia yang penuh kebisingan. Jika kamu benar-benar serius membuka kunci daya tarik tertinggi, kamu harus menjadi lebih dari sekadar bayangan orang lain. Kamu harus mewujudkan sifat-sifat langka, sifat yang menuntut rasa hormat ini bukan untuk orang yang lemah. Jika kamu ingin menjadi pria yang secara alami menarik wanita tanpa usaha, dengarkan baik-baik sampai akhir, karena kita akan mengungkap sifat-sifat pria bernilai tinggi yang tak bisa ditolak oleh wanita. Nomor 1, sikap percaya diri. Mari kita hadapi kenyataan. Tanpa kepercayaan diri, kamu tidak terlihat. Kamu bisa memiliki kekayaan, ketampanan, atau kecerdasan, tetapi jika kamu tidak memiliki kehadiran yang kuat, kamu tidak akan pernah benar-benar menarik perhatiannya atau perhatian siapapun. Kepercayaan diri bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Itu adalah keyakinan tak tergoyahkan bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk berdiri tegak. Marcus Aurelius memimpin sebuah kekaisaran dengan pola pikir ini. Dia menulis, jangan habiskan waktumu berdebat tentang apa yang membuat seorang PR baik, jadilah pria itu. Apakah kamu membuang waktu atau sedang menjadi wanita? Tidak hanya melihat kepercayaan meremehkannya. Kepercayaan liamasian tamu dalam suaramu yang tidak bergetar saat kamu berbicara dengan keyakinan. Kepercayaan diri itu primal, ia menandakan dominasi, stabilitas, dan kepemimpinan, kualitas yang secara alami dicari oleh psikologi wanita. Jika kamu tidak memilikinya, mereka akan mencari di tempat lain. Percayalah, mereka selalu melakukannya, tapi inilah kenyataan brutalnya. Banyak pria hanya berpura-pura percaya diri. Mereka mengangkat dada, berbicara besar, dan berharap tidak ada yang menyadari betapa rapuhnya mereka di dalam. Tapi dengar baik-baik, kepercayaan diri sejati tidak bisa dipalsukan. Kepercayaan diri lahir dari ketidaknyamanan ditempa oleh disiplin dan diperkuat melalui tindakan. Kepercayaan diri dibangun saat kamu menolak menyerah, saat kamu mengatasi kegagalan, dan saat kamu terus hadir untuk dirimu sendiri setiap hari tanpa dasar yang kuat. Topeng apapun yang kamu pakai akan runtuh begitu diuji. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu melangkah dalam hidup seolah kamu yang mengendalikan takdirmu, atau kamu hanya berjalan hati-hati takut akan penilaian orang lain. Perbedaannya bukan pada bakat atau keberuntungan, tetapi pada pola pikir. Kepercayaan diri mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberi atau mengambil nilai dirimu, karena itu berakar dalam intimu. Kepercayaan diri tidak berisik, tidak mencari perhatian. Itulah api yang membara dalam diam yang tidak bisa dipadamkan. Dan jika kamu meni untuk kulai, inilah izinnya berhenti menunggu. Kamu tidak kuvalidasi dari siapapun, bukan dar dia budari arakat budar masalum prai, tidak men bintang-bintang sejajar dia kiakan itu ibe satu-satunya itu yang musik. Dia nyaen karena nadanya da kamu musik. Mendengarkan dengan empati. Mari kita luruskan satu hal yang kebanyakan pria tidak benar-benar mendengarkan. Mereka hanya mentoleransi suara mengangguk kosong, melamun, dan menunggu giliran untuk berbicara. Lalu mereka bertanya-tanya kenapa wanita menjauh, kenapa mereka dicap tidak peka secara emosional. Inilah kenyataan pahitnya jika kamu tidak bisa benar-benar mendengarkan. Kamu hanyalah PR biasa di lautan mediokritas yang mudah dilupakan. Mendengarkan dengan empati, bu. Pasif ini adalah tindakan kekuatan. Ini bukan sekadar mendengar kata-katanya, tapi memahami emosinya, ketakutannya yang tak terucap, dan keinginannya yang tersembunyi. Wanita menginginkan koneksi ini lebih dari apapun. Percayalah, dia akan selalu memilih pria yang mendengarkan dengan dalam daripada pria yang hanya sibuk membicarakan dirinya sendiri setiap saat. Ini biologis. Wanita secara alami mencari keamanan emosional, dan jika kamu tidak bisa memberikannya, dia akan mencarinya pada pria lain yang bisa. Epiktetus pernah berkata, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Namun kebanyakan pria hidup seolah mereka punya dua mulut dan tidak punya telinga, terlalu sibuk berbicara hingga tak pernah benar-benar memahami. Jangan jadi pria seperti itu. Saat kamu benar-benar mendengarkan, kamu memisahkan dirimu dari 99% pria yang terlalu egois untuk peduli. Kamu musik. Apakah kamu benar-benar hadir atau hanya berpura-pura karena dia tahu perbedaannya? Dan jika kamu tidak benar-benar mendengarkan, kamu sudah kehilangannya. Nomor sikap kesatria. Mari kita hadapi kenyataan. Kebanyakan pria zaman sekarang sudah lupa bagaimana menjadi seorang pria sejati. Mereka meninggalkan kekuatan dan keanggunan yang selama berabad-abad telah menjadi ciri khas maskulinitas sejati. Sikap kesatria bukanlah sesuatu yang kuno, justru karena langkah Campeu Diis ke jalan musik.
telah memberiku kehidupan tetapi aku berutang kepada guruku karena telah mengajariku bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Jadi siapa gurumu, nilai-nilai apa yang kamu pilih untuk hidupmu. Sikap kesatria bukan kelemahan, sebitnya itu cerminan dari kekuatan yang begitu kokoh hingga kamu mampu menunjukkan kebaikan tanpa kehilangan ketegasan. Tapi ini kenyataan pahitnya, sebagian dari kalian berpikir bahwa bersikap kesatria membuat kalian menjadi pria yang terlalu baik. Kalian telah dibohongi. Wanita tidak menolak kebaikan, mereka menolak pria yang baik tetapi tidak memiliki ketegasan. Jika kamu berpikir bahwa membukakan pintu atau mayar makan malam membuatmu berhak atas perhatiannya, kamu bukan seorang kesatria, kamu manipula. Kesatria itu tanpa pamrih, itu berarti melakukan hal yang benar karena itu bagian dari dirimu, bukan karena kamu harapkan sesuatu sebagai bahasannya kanganana dadan, musik, 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 musik. Dan percayalah, wanita sangat menginginkan keseimbangan ini secara naluriah. Mereka mencari pria yang bisa memimpin tanpa menjadi dominan, yang bisa peduli tanpa menjadi emah. Pria kesatria tidak hanya menonjol, dia menjadi tak terlupakan. Keat selera humor. Mari kita hadapi kenyataan, jika kamu tidak bisa membuatnya tertawa, kamu tidak akan pernah bisa membuatnya bertahan. Wanita tertarik pe humor seperti engat tertarik pe api, bukan karena itu yang buhan itu ucu perah. Musik, mangkitkanik, musik. Aka Joh berusaha terlalu keras untuk menjadi lucu dan akhirnya malah memalukan diri sendiri. Humor sejati tidak dipaksakan, itu mengalir dengan alami, itu adalah kecerdasan yang lahir dari kepercayaan diri. Daya tarik yang muncul dari kecerdasan wanita bisa mencium rasa tidak aman dalam humor dari kejauhan, dan jika leluconmu hanyalah topeng untuk menutupi keraguan dirimu, dia akan kehilangan rasa hormat lebih cepat dari kedipan mata. Lihatlah para pemimpin besar dalam sejarah. Marcus Aurelius misalnya, dalam tulisannya dia menyadari absurditas hidup dengan perspektif yang tenang dan penuh pemahaman. Dia tidak pahit, dia terhibur karena humor pada intinya adalah stoik. Itu adalah kemampuan untuk menertawakan hidup, untuk menunjukkan bahwa tidak ada tantangan, kegagalan, atau rintangan yang bisa menggoyahkan keteguhan hatimu. Ketika kamu memiliki ini, kamu bukan hanya lucu, kamu menjadi magnet, dan inilah fakta psikologis yang perlu kamu pahami. Humor menciptakan ikatan emosional. Saat kamu membuatnya tertawa, kamu tidak hanya menghiburnya, kamu menciptakan momen yang akan terus diputar ulang dalam pikirannya lama setelah kamu pergi. Tertawa memicu dopamin, zat kimia yang membuatnya merasa nyaman, dan tebak apa, dia akan mengasosiasikan perasaan itu denganmu. Tetapi jika humormu kasar, berlebihan, atau menghina orang lain, kamu akan mendapatkan reaksi sebaliknya, rasa jijik bukan ketertarikan. Musik, endak hum atau han unukasa, musik. Am uggal dingah lautan perla yang perah memah kekuatan sejati dar sebuah tawa yang tulus. Kebugaran Fisti berpaah ini tidak kuhu kepadaun iara sebel kamu fisik yang dan bu hanya itu ite sio itu kan kamu yang ken kakak dan sendiri untuk berinvestasi dalam kekuatan pribadinya. Percayalah, wanita memperhatikan ini lebih dari yang pernah mereka akui, tetapi ini kenyataan pahitnya. Terlalu banyak pria mengabaikannya. Mereka membiarkan kesehatan mereka menurun, menyalahkan waktu, genetika, atau alasan lain yang tidak masuk akal. Coba pikirkan, apakah seorang seperti Alexander the Great bisa memimpin pasukan melintasi benua dengan tubuh lemah dan mental yang lebih lemah? Dia memahami bahwa kekuatan fisik tidak bisa dipisahkan dari kekuatan mental. Dia berlatih bukan hanya untuk perang tetapi juga untuk mendapatkan rasa hormat baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Jika kamu mengabaikan tubuhmu, kamu bukan hanya kehilangan daya tarik fisik, kamu sedang memberahu dunia dan dia bahwa kamu tidak gaimu sendiri. Dani kita perjelas, ini bukan hanya soal estetika. Aldis G bukan hanya at unukangun otot semua alasan dibakar habis, setiap tetes keringat, setiap repetisi, setiap rasa sakit adalah bukti bahwa kamu bersedia menderita demi pertumbuhan. Wanita tertarik pada ini bukan karena mereka peduli dengan perut six-pack, tetapi karena mereka mengagumi apa yang diwakilinya, dedikasi, ketahanan, kemampuan untuk melewati ketidaknyamanan secara psikologis. Kebugaran fisik berhubungan dengan dominasi. Seorang pria yang bugar memancarkan kepercayaan diri, vitalitas, dan kapabilitas sifat yang secara biologis dicari wanita dalam seorang pasangan. Studi menunjukkan bahwa kebugaran fisik berkaitan langsung dengan kadar testosteron yang lebih tinggi, dan testosteron tidak hanya mengaruhi penampilanmu tetapi juga karismamu, energimu, dan bahkan cara kamu membawaimu sendiri. Ketika kamu masuk ke ruangan dengan tubuh yang fit dan postur tegak, kehadiranmu saja sudah memakan perhatian. Jadi anakanimu sendi, musik, yang musik. Akan selalu ada pria lain yang siap menggantikanmu. And grooming dan gaya. Mari langsung ke intinya. Penampilanmu adalah armor mu, cara kamu merawat dirimu, pakaian yang kamu pilih, detail kecil yang kamu perhatikan, semua
Inilah sinyal seberapa besar rasa hormat yang kamu miliki untuk dirimu sendiri. Percayalah, wanita memperhatikan segalanya dan ini kenyataan pahitnya. Jika kamu terlihat seperti tidak peduli, dia juga tidak akan peduli. Grooming bukan kesia-siaan, itu adalah penguasaan atas hal-hal kecil. Pastikan janggutmu rapi, kulitmu bersih, dan aromamu meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Bukan berlebihan. Faktanya, wanita memiliki indera penciuman yang lebih tajam. Mereka secara biologis diprogram untuk mendeteksi feromon dan tanda vitalitas seorang pria yang harum, segar, dan membawa aura percaya diri yang tidak dibuat-buat, meninggalkan jejak dalam pikirannya. Tetapi abaikan ini dan kamu akan tenggelam dalam lautan wajah-wajah yang mudah dilupakan. Gaya juga tidak berbeda. Ini bukan tentang merek mahal atau tren mencolok, ini tentang menguasai gayamu sendiri. Setelan yang pas di badan, kemeja bersih dan rapi, cara menggulung lengan baju, semuanya berbicara banyak tentangmu. Marcus Aurelius tidak memakai jubahnya dengan sembarangan. Setiap detail dari penampilan seorang pemimpin besar mencerminkan disiplinnya. Jadi jika kamu berpikir pakaian tidak penting, tanyakan pada dirimu sendiri kenapa setiap sosok berpengaruh dalam sejarah selalu memperhatikannya. Gaya adalah komunikasi, sesederhana itu, tapi ini fakta brutalnya. Sebagian besar pria menghancurkan citra diri mereka sendiri karena malas atau acuh tak acuh. Mereka berpikir grooming tidak diperlukan, bahwa gaya itu dangkal, lalu mereka bertanya-tanya kenapa mereka diabaikan, kenapa mereka tidak dianggap serius. Wanita tertarik pada pria yang menunjukkan keteraturan dan ketajaman. Itu adalah tanda kestabilan mental dan emosional. Pria yang berantakan bukan hanya terlihat kacau, dia juga terasa kacau secara psikologis. Grooming dan gaya berhubungan langsung dengan kepercayaan diri. Ketika kamu terlihat baik, kamu merasa baik, dan kepercayaan diri itu terpancar dari posturmu, suaramu, seluruh auramu. Pria yang merawat dirinya sendiri memancarkan dominasi, bukan agresi, tetapi kontrol diri. Dan jujur saja, wanita menginginkan pria yang punya kendali atasinya sendiri, bukan pria yang hidup kekacauan. Jadi, lihatlah ke cermin. Apa yang kamu lihatakah kamu menilkan sebagai PR bernilai atau sebagai seseorang yang tidak hina sendiri? Dan bukan tentang mengesankan orang ini. Tentukan nilai sent, dan jika kamu tidak kisah makan itu dia harusai imu menentukan bagaimana dunia dan wanita merespons mutu. Kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional bukan tentang menekan emosi, tetapi memahaminya, mengendalikannya, dan menggunakannya sebagai kekuatan. Terlalu banyak pria hidup dalam bayang-bayang emosinya sendiri, membiarkan amarah, kecemburuan, atau ketakutan mengendalikan tindakan mereka. Tetapi kekuatan sejati bukanlah membiarkan emosi menguasaimu. Sebitnya kamu yang menguasai. Kamu tidak bereaksi secara impulsif terhadap tantangan hidup. Kamu meresponsnya dengan ketenangan, logika, dan disiplini. Inilah yang membedakan anak laki-laki dari pria sejati. Nyata Marcus Aurelius sebagai Kaisar Romawi dan seorang Stoik, dia tidak hanya memimpin sebuah kekaisaran, dia mengendalikannya sendiri ketika para jenderalnya gagal. Ketika kerajaan berada di ambang kehancuran, Marcus meliaskan kemarahan, dia emosinya dan mengambil keputusan dengan kebijaksanaan yang tenang. Inilah kekuatan kedewasaan emosional. Wanita secara alami mencari pria yang stabil secara emosional. Mereka menginginkan pria yang tidak hancur saat keadaan menjadi sulit, pria yang bisa menghadapi kesulitan dengan kepala dingin, bukan pria yang meledak kemarahan atau rasa tidak aman. Kedewasaan emosional berangjak atas pra meliaskan ke mengendikan kepusanmu, tetap menggunakannya sebagai kompas untuk tetap kuat dan tenang. Ketika kamu bertiak dari tempat kasaan emosional, kamu menjadi pilar ketenangan. Hai seorang, kamu menjadi perisai dialkan. Kamu tidak terseret drama atau bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil. Kamu menjadi pemimpin dengan kebijaksanaan, tahu kapan harus sembut dan kus bisa menciptakan ketenangan. Bukan hanya dalam hidupnya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang dia cintai. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri bagaimana kamu bereaksi ketika hidup mengujimu. Apakah kamu membiarkan emosimu mengendalikanmu atau kamu yang mengendalikan emosimu? Jalan menuju kedewasaan emosional tidak mudah. Itu membutuhkan kesadaran diri, kontrol, dan tanggung jawab. Tetapi saat kamu berjalan di jalur ini, kamu membangun pondasi kepercayaan, rasa hormat, dan kekaguman. Dan itulah kekuatan emosional yang tidak bisa diabaikan oleh seorang wanita. Ini pilihanmu: tetap stagnan seperti pria lemah yang mudah dilupakan atau menjadi pria yang berdiri tegak tak tergoyahkan dalam kekuatan kehadiran dan tujuan hidupnya. Jika kamu siap naik level, jika kamu siap menjadi pria yang tidak bisa diabaikan, maka ini waktunya untuk bertindak. Jangan hanya membaca, jangan hanya memahami, lakukan.